buat kasih setiamu Tuhan. Kini giliran kami memberikan yang terbaik melalui setiap pujian penyembahan kami. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya Dia-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu Setiap hidup kami, terima ya Tuhan. Semuanya, haleluya. hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidup kami Tersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. kini ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan kami Tuhan. Ya, Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Oh, oh, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. yang siap dan mau memberikan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Mari sama-sama menari bagi Tuhan. Haleluya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Sekali lagi, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Shalom Army of God. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah online Army of God Regional Jateng dan DIY. Mari teman-teman Army of God terus siapkan hati yang terbaik, tetap semangat, bersuka cita sepanjang ibadah online ini. Nanti juga ketika firman disampaikan, mari bersama-sama katakan yes, amin, haleluya. Mari kita bersuka cita sekalipun ibadah dijalankan secara online. Haleluya. Dan teman-teman Army of God yang baru pertama kali hadir di ibadah online ini, atau buat teman-teman yang juga yang belum tergabung di Connect Group, mari bisa juga bergabung bersama kami. Nanti bisa menghubungi di layanan WhatsApp 08 222 3390 supaya kami bisa kenal teman-teman lebih dekat lagi. Dan bagi teman Army of God, nanti pada tanggal 12 Juli 2020 ibadahnya akan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, untuk itu nanti teman-teman Army of God bisa mempersiapkan hosti dan anggur secara pribadi supaya kita bisa mengikuti bersama-sama. Jika tidak memungkinkan menyediakan hosti dan anggur, teman-teman juga bisa menggunakan alternatif seperti roti tawar dan teh. Dan sebentar kita juga akan memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur dan persembahan persepuluhan. Teman-teman bisa memberikannya secara transfer ke rekening di gereja lokal regional Jawa Tengah, dan juga melalui scan QR code yang akan ditampilkan di layar sebentar lagi. Mari kita berdoa, kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita dan persembahan persepuluhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bersama-sama hari ini mengikuti ibadah Army of God. Mari Tuhan pimpin setiap kami haus dan lapar akan Engkau, kami mau terima sesuatu yang baru di sepanjang ibadah hari ini. Dan terima kasih juga kalau kami bisa memberikan persembahan ucapan syukur kami dan persembahan persepuluhan kami berikan bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan Tuhan Kau nyata di hidupku. Sambil mengangkat tangan, panggil dia Immanuel. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Ku aman di dalam-Mu,
pelindung, menara kekuatan. Tuhan Kau nyata di hidupku. Besertaku, Kau besertaku. Oh, segala hal dapat ku lakukan, segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kau menyelamatku, hidupku aman. Immanuel, panggil dia Immanuel. Kau beserta kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini doa kami, pengakuan iman kami ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Sorak-sorai kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lagu ini menjadi ekspresi iman, kepercayaan kami dari hati kami yang paling dalam. Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta kami, gak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Selama kami menjalani pandemik Tuhan dan memasuki pola hidup yang baru, new normal life, kami meyakini Engkau menyertai kami, bahkan kami generasi muda-Mu. Oleh karena itu nyatakan isi hatimu,
lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, supaya kami paham dan mengerti prinsip kebenaran firman-Mu, apa yang kami perlu lakukan di dalam penyesuaian diri ini dan itu Tuhan, memasuki pola hidup yang baru setelah pandemik atau menjalani pandemik ini ya Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah, bersabdalah, cengkram hati pikiran kami kuat-kuat, generasi muda-Mu, dimanapun kami berada dengan pengurapan-Mu, dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan itu supaya kami bisa berjalan makin kuat, seperti cahaya matahari itu, cahaya fajar, kian bertambah terang, demikianlah perjalanan kami orang-orang benar-Mu. Berbicaralah, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap diubahkan, kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terus berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom generasi muda. Dimanapun kalian berada. Di dalam perjalanan hidup kita melewati pandemik begini. Lalu kita memulai memasuki pola hidup yang baru. Yang disebut-sebut sebagai new normal life. Lalu bagaimana kita generasi muda bisa masuk di dalam pola hidup yang baru. Menjalaninya sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini saya akan menyampaikan dan kita akan belajar dari 4 orang anak muda. Bagaimana mereka mengatasi sesuatu perubahan yang baru. Lalu mengubah kehidupan mereka. Perhatikan nanti kita akan belajar ada yang dirubah, ada yang diadaptasi. Tapi ada yang tidak dirubah secara prinsip. Hari ini saya beri judul adalah perlindungan Tuhan di dalam New Normal Life Series, perlindungan Tuhan. Nah generasi muda perhatikan, pandemik yang kita lewati itu disebut sebagai disrupsi atau disruption bahasa Inggrisnya. Apakah disrupsi? Disrupsi adalah gangguan atau masalah yang mengganggu suatu aktivitas normal. Kita lagi anak-anak kuliah, yang sekolah lagi anak-anak ke sekolah begitu dengan rutin, Selasa sampai Sabtu rata-rata, ngikuti perkuliahan, mengikuti persekolahan, biasa tatap muka, bertemu dengan dosen atau guru, tiba-tiba pandemik datang, semuanya serba online. Kita yang asik 3 bulan yang lalu masih ibadah bersama-sama, ibadah Army of God di gereja Mawar Sharon di regional Jawa Tengah. Lalu tiba-tiba pandemik semuanya lewat layar seperti hari ini. Itu namanya disrupsi, disruption. Gangguan yang tiba-tiba dan mengubah kegiatan sesuatu yang normal. Dan ada 4 respon ketika manusia menghadapi disrupsi. Yang pertama terganggu, pasti terganggu. Awal-awal kok jadi begini ya, kuliah jadi begini, sekolah jadi begitu, pelayanan jadi begini, ibadah, connect group semuanya berubah, kegiatan demi kegiatan jadi berubah. Terganggu awal, tapi yang kedua kita perlu adaptasi. Nah kalau kita nggak bisa mengadaptasikan diri kita, bahaya. Kita tidak bisa berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Perlu adaptasi dan saya meyakini manusia diberikan kemampuan sama Tuhan untuk mengadaptasikan setiap perubahan yang terjadi. Apalagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, anak mudanya, anak muda orang Kristen atau anak mudanya anak-anak Tuhan pasti bisa adaptasi. Setelah adaptasi apa yang terjadi? Berubah. Sekolah jadi berubah, kuliah jadi berubah, pelayanan semuanya jadi shifting dan akhirnya terbiasa dengan pola yang baru. Oleh karena itu dengan istilah new normal life yang sering kita dengar setelah pandemik selesai lalu memasuki tatanan atau pola hidup yang baru. Nah bagaimana hari ini kita belajar melihat dari kebenaran firman Tuhan. Dan belajar langsung dari 4 orang anak muda yang ditulis di dalam Alkitab kita. Mari kita buka bersama-sama kitab Daniel pasal yang pertama. Ayat pertama sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Zinear, ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa orang-orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak
yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Daniel pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang keempat, yang tadi saya baca, yang Pastor Bernard baca, bercerita mengenai disrupsi. Ada gangguan, ada masalah. Kerajaan Israel terbagi dua, utara dengan selatan. Yang selatan namanya Yehuda. Akhirnya dijajah oleh negara Babel, penguasa waktu itu. Bayangkan, negara Israel bagian selatan yang tentram, yang damai, yang bahagia. Mereka lakukan rutinitas biasa. Ya bekerja, ya sekolah di zaman itu. Mereka aktivitas normal, tiba-tiba bom, negara Babel menguasai. Jadi tawanan negara Yehuda itu. Kerajaan Israel Selatan itu jadi tawanan, dan akhirnya tidak luput ada 4 orang anak muda. Juga tiba-tiba dulu anak muda bebas, sekarang jadi tertawan. Mereka bisa saja berpikir kita ini korban. Korban keadaan, korban penjajahan, korban tawanan. Hari ini kita bisa berbicara kita korban pandemik. Tergantung cara pandang kita. Tapi saya berdoa sebagai anak-anak muda, jemaat AOG nggak boleh berpikiran bahwa kita adalah hanya korban. Kita korban lalu kita mengasihani diri dan do nothing. Nggak boleh. Saya berdoa, Pastor Bernard berdoa generasi muda menjadi generasi yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Tidak menyesali keadaan, tidak mengasihani diri, tidak bertanya kenapa hal ini terjadi. Tetapi bagaimana kita melewatinya. Dan akhirnya karena suku Yehuda, kerajaan Israel Selatan dikuasai musuh. Bom, langsung disrupsi. Tiba-tiba mereka anak muda bebas jadi tawanan. Nah bagaimana nih 4 orang anak muda, karena hari ini Pastor Bernard berbicara kepada anak-anak muda. Bagaimana 4 orang anak muda ini memasuki new normal life-nya mereka. Mereka sih nggak mengalami pandemi kayak kita. Mereka mengalami penjajahan, langsung berubah juga situasi mereka. Mari kita lihat apa yang terjadi, apa yang mereka alami. Tekanan yang mereka alami. Ayat 5, Daniel pasal pertama kita lanjutkan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Tekanan yang terjadi apa? Pertama, mereka harus berubah, diet makanan mereka berubah. Mereka harus berubah lifestyle-nya, gaya hidup. Makanannya dipaksa, harus makan makanannya Babel. Lalu perhatikan ayat yang kelima, mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tiba-tiba yang kedua tekanan yang mereka hadapi, mereka harus berubah cara berpikir. Mereka harus masuk kepada Babylonia education waktu itu. Mereka dididik 3 tahun. Cara berpikirnya, ilmu pengetahuan Babel, semuanya harus mereka kuasai. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, Asaria dinamainya Abednego. Yang ketiga, mereka ditekan harus berubah identitas mereka, loyalitas mereka. Dengan cara apa? Diganti nama. Nama apa? Nama Babel. Nama bangsa musuh, bangsa penjajah waktu itu. Diganti namanya. Gak mudah, disrupsi yang mereka alami, disruption yang mereka alami. Negara mereka dijajah, langsung mereka jadi tawanan. Dirubah pola pikirnya, pola makannya, diet makannya, dirubah identitas, loyalitasnya. Tapi bagaimana kita perhatikan 4 orang muda ini bukan hanya survive, bukan hanya bertahan, tetapi menjadi anak muda yang hebat. Di tengah-tengah disruption. Karena mereka bisa memaknai new normal life, pola hidup baru dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu yang Pastor Bernard doakan. Setiap kalian semua, setiap kita semua sebagai generasi muda mengerti bagaimana masuk ke dalam new normal life. Ada 4 hal penting yang membuat 4 orang muda ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa masuk ke dalam pola hidup baru, new normal life-nya mereka. Dan kita bisa pelajari kebenaran itu bersifat kekal. Mereka lakukan ribuan tahun lalu. Hari ini di zaman modern kita juga tetap bisa melakukannya. Dan melihat bagaimana bukan bertahan, bukan hanya survive. Tapi kita mengalami kemenangan. Yang pertama, mereka memiliki conviction. Lanjut Daniel pasal yang pertama. Kita perhatikan terus perikop itu. Untuk kita belajar 4 hal apa yang mereka punya. Untuk mereka hidup di dalam pola hidup yang baru. Daniel pertama ayat yang ke-8, perhatikan.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Yang pertama, yang 4 sekawan ini punya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya conviction di tengah-tengah new normal life. Generasi muda memang banyak hal yang harus berubah. Kehidupan terus berubah juga. Bukan hanya karena pandemik salah satu. Kondisi mau nggak mau kita berubah kan. Sekarang mulai di open pemerintah, mulai di tempat-tempat keramaian mulai boleh begitu, masing-masing kota meskipun berbeda, di mall dan semua. Orang harus pakai masker, masuk ke mall harus check in dulu, harus scan QR code. Keluar mereka harus check out dulu, lift mereka berhadapan, saling berpencar berhadapannya dan semuanya. Dan perhatikan, meskipun ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita, bahkan bukan hanya karena pandemik, tetapi ternyata tetap ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Dan 4 sekawan ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tahu ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Mereka punya conviction itu apa sih? Keyakinan. Keyakinan apa? Ada hal-hal yang tidak boleh dirubah. Iman kepada Tuhan tak boleh dirubah, tak boleh dikompromikan. Yang lain boleh berubah. Meeting lewat online, sekolah kuliah lewat online. Pastor Berat pun masih kuliah. Dan Pastor Berat juga menjalani bagaimana kuliah online. 2-3 kali kuliah online selama block teaching gitu, 1 minggu penuh kita lewat online. Jadi berubah, ada hal yang berubah memang, tapi ada hal yang gak boleh dirubah. Hal yang gak boleh dirubah itu adalah iman kita, keyakinan kita. Sekali kita percaya Tuhan, kita sampai selamanya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali percaya Alkitab adalah kebenaran, terus mempercayainya sebagai kebenaran. Ada hal yang tidak boleh berubah, ada conviction. Dan 4 sekawan ini punya conviction, meskipun masuk ke dalam new normal life. Conviction mereka adalah mereka gak mau menajiskan dirinya. Konteks waktu itu memang soal makanan. Kenapa mereka gak mau makan makanan raja? Karena 2 hal. Yang pertama, pasti ada hewan-hewan yang gak boleh dimakan menurut hukum orang Yahudi. Menurut hukum Taurat mereka. Ada hewan-hewan yang haram buat mereka. Yang kedua adalah karena kebanyakan santapan raja sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, di zaman perjanjian baru memang tidak ada lagi larangan haram atau haram dan halal buat kita orang Kristen. Semua boleh kata Paulus, tapi apakah semua berguna atau membangun? Bukan lagi konsentrasi kepada jenis makanannya, tetapi firman Tuhan yang ditulis mengenai 4 sekawan ini berbicara mengenai tidak mau kompromi iman. Konteks kita dalam perjanjian baru memang bukan makanannya sih. Kalaupun kita gak makan makanan tertentu, bukan karena haramnya, tetapi karena tidak baik buat kesehatan. Tidak semua berguna kata Paulus. Tidak semua itu membangun. Pilih-pilih makanan itu. Kalau kita ngomong soal makanan nih, karena 4 sekawan ini berhadapan dengan makanan. Sebetulnya bukan makanannya, tetapi berbicara mengenai conviction, tidak mau menajiskan diri mereka. Iman mereka taruh kepada Tuhan yang mereka sembah waktu itu. Demikian juga anak muda, memasuki pola hidup baru, new normal life. Apa yang harus kita miliki? Conviction. Convictionnya apa? Iman percaya kepada Tuhan. Convictionnya apa? Alkitab adalah kebenaran. Convictionnya apa? Tidak mau kompromi dengan dosa. Convictionnya apa? Yang lain jatuh bangun di dalam dosa. Yang lain langgar etika. Kita berjaga-jaga, kita jaga kekudusan sebagai anak muda. Itu convictionnya, keyakinannya. Keyakinannya apa lagi? Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, karena kasih anugerah Tuhan pemberian. Kalau kita diberi kasih anugerah pemberian yang menyelamatkan kita, jangan sia-siakan. Itu convictionnya. Bahaya kalau anak muda gak punya conviction, gak punya keyakinan. Dunia, pola hidup baru bisa melalap kita habis-habis, bisa menerkam kita habis-habis. Tapi anak-anak muda yang punya keyakinan teguh, percaya kepada Tuhan, itu conviction. Alkitab kebenaran, Injil yang menyelamatkan, tidak jatuh bangun di dalam dosa. Kalau itu yang kita pegang teguh, kalau itu yang kita pegang kuat-kuat, conviction keyakinan kita bahwa Tuhan menolong, Tuhan membantu, kasih karunia-Nya menyertai. Masuki pola hidup baru pun new normal life. Bukan hanya sekedar bertahan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada hal-hal yang fondasi, gak boleh dirubah. Kalau kita punya rumah, model rumahnya boleh berbeda satu dengan yang lain gitu. Ada yang suka minimalis,
Ada yang suka klasik, begitu Mediterranean, pilar-pilar gede Victorian dan semuanya banyak jenis-jenis. Tapi fondasinya sama. Bangunan 1 lantai ya fondasinya harus begitu, bangunan 2 lantai ya harus begitu. Gaya rumahnya sih boleh berbeda. Gaya kita berpenampilan boleh berbeda, tapi fondasinya tetap Yesus. Contoh misalnya, dalam kondisi yang seperti ini pandemik yang kita lewati. Konteksnya kita berhadapan, gak bisa tatap muka, harus social distancing. Kita ibadah bisa online. Tapi yang fundamental yang gak boleh kita tinggalkan apa? Tetap kita perlu beribadah, cari Tuhan. Mau lewat online, mau lewat offline, sama saja. Itu hanya media. Tetapi yang fondasi apa? Yang fondasi adalah cari Tuhannya. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, gak perlu bingung dan takut kapan ya pandemik ini berakhir, kapan ini berakhir. Enggak, justru kita bertanya apa yang harus aku lakukan selama pandemik ini. Sehingga kita bisa berkembang dan maju dalam segala hal. Ada hal-hal yang fondasi yang gak boleh dirubah. Contoh misalnya kemajuan teknologi internet. Kita pun harus memanfaatkannya. Tapi yang fondasi apa? Gak boleh internet untuk kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Contoh misalnya cari pornografi. Ada hal-hal yang fundamental, fondasi gak boleh dirubah. Kekudusan, tidak pornografi, tidak membohongi, tidak curang, tidak jahat, itu fondasi. Tetapi di dalam hal-hal lain kita juga mengikuti perkembangan zaman tanpa mengkompromikan iman kita. Itulah yang dimiliki 4 sekawan ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam pola hidup baru, mereka memasuki disupresi. Mereka jadi anak-anak tahanan, mereka jadi tawanan, mereka bisa merasa korban. Tapi di tengah-tengah penjajahan itu, dibawa di bangsa musuh negara Babel, mereka punya conviction. Sehingga mereka bisa memasuki pola hidup baru mereka dengan penuh kemenangan. Pastor Bennett berdoa, setiap kalian semua generasi muda memasuki pola hidup baru, new normal life. Milikilah conviction itu. Conviction artinya keyakinan. Sekali aku sembah Tuhan, sekali aku ikut Tuhan, tak akan aku tinggalkan dia. Kebenaran firman Tuhan jadi kebenaran sampai selama-lamanya. Injil yang menyelamatkan. Kalau kita punya keyakinan yang kayak begitu, pola hidup baru yang kita lewati, jalani, akan menuntun kita dalam menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Kita perhatikan ya 4 sekawan ini, meskipun mereka tahanan, meskipun mereka tawanan, mereka tetap bisa berkarya, mereka tetap cemerlang. Penulis Alkitab berkata, biarkan hendaknya terangmu bercahaya, biarkan seperti bintang di langit katanya. Bayangkan 4 sekawan ini di tengah-tengah kondisi mereka sebagai tawanan, mereka bisa cemerlang. Bukan sekedar bertahan jadi 4 anak muda biasa, enggak. 4 anak muda ini menjadi 4 anak muda yang luar biasa, menjadi 4 anak muda yang hebat. Dimulai dengan C yang pertama, conviction mereka punya dalam pola hidup yang baru. Yang kedua, apa yang mereka miliki? Kita lanjutkan pembacaan Daniel pasal yang pertama. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan Daniel juga teman-teman juga Sadrak, Mesak, Abednego, kasih dan sayang dari pemimpin pegawai. Memang ditulis Tuhan yang mengaruniakan, tetapi dari mana? Dari manusia, dari pemimpin pegawai istana waktu itu. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapat kasih, mendapat kemurahan, disayang sama manusia. Kita mungkin berkata, ya itu kan nasibnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan yang kasih. Coba bayangkan, kalau 4 sekawan ini punya karakter yang menjengkelkan. Meskipun Tuhan mau kasih sayang atau kemurahan dari manusia. Tapi kalau 4 sekawan ini menjengkelkan, pemarah lah, sukanya ngomong kasar, gak mau nurut, karakternya jelek. Coba dapat gak mereka kasih sayang dari pemimpin pegawai istana? Saya yakin gak dapat. Demikian juga Tuhan kepada kita. Tuhan mau melimpahkan kemurahan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan akan menggerakkan orang-orang di sekeliling kita, siapapun itu,
Mau orang tua, mau dosen, mau guru, mau pemimpin rohani, mau nanti satu saat kita bekerja atau teman kampus, teman sekolah kita. Oh Tuhan bisa melimpahkan kemurahan dan kasih karunia bukan hanya dari Tuhan loh. Yang kedua dari manusia, dari orang di sekeliling kita. Tapi dibutuhkan kerjasama kita. Kalau karakter kita menjengkelkan, karakter kita menyusahkan, karakter kita jelek, kita sukanya marah-marah, kita sukanya menyusahkan orang, kita nggak sopan, kita kurang ajar. Nggak mungkin kita dapat kemurahan dari orang lain, dari manusia. Saya membayangkan pasti 4 sekawan ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, pasti. Karakter mereka karakter yang baik. Tak heran kalau Tuhan menggerakkan pegawai istana musuh, yaitu negara Babel, untuk melimpahkan kasih dan sayang. Pasti diikuti karena Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya karakter yang baik. Karakter itulah yang membuat akhirnya pegawai istana bermurah hati, perhatian, memberi, memperhatikan 4 orang anak muda ini. Anak-anak muda yang lain belum tentu dapat kemurahan yang sama loh. Hanya 4 anak muda spesial ini karena mereka punya C yang kedua. C yang pertama conviction, yang kedua adalah character atau karakter. Bagaimana kita bisa survive dan bukan hanya survive, bukan hanya bertahan tapi menang dalam pola hidup baru. Milikilah karakter Kristus, milikilah karakter yang matang, karakter yang dewasa, karakter yang baik. Kalau itu yang kita punya, Tuhan menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk bermurah hati sama kita. Bahkan kemurahan hati yang mereka dapat dalam ayat 10 dikatakan begini. Pemimpin pegawai istana itu berkata begini. Ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut, dia berkata. Kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu. Perhatikan kalimat terakhir, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kayaknya bahasa Indonesia ringan banget ya. Kalau aku ngatur makananmu, nanti kamu kurang sehat, aku dianggap bersalah. Kayaknya dianggap bersalah ya paling cuma dihukum ringan. Konteks bahasa aslinya, bahkan bahasa Inggrisnya, dipakai kalimat bahwa aku itu meresikokan kepala nyawaku ketika aku berbuat demikian. Bayangin, ini kepala pegawai istana meresikokan nyawanya hanya untuk 4 anak muda. Bukan hanya dianggap bersalah, bahasa Indonesianya ringan banget, dianggap bersalah ya paling dihukum apa sih? Tetapi dia berkata aku meresikokan kepalaku, leherku, maksudnya nyawaku. Bayangkan, bahkan meresikokan nyawanya pun dia lakukan untuk 4 sekawan ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kok bisa? Karena Tuhan melimpahkan, menggerakkan hati pegawai istana ini. Dan diikuti karakter yang baik, yang istimewa dari 4 orang anak muda ini. Ternyata anak muda bisa punya karakter yang hebat. Anak muda bisa punya pembawaan yang baik. Kita bisa masih muda secara usia. Tapi karakter kita orang suka. Dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita. Orang gak trauma, orang gak lihat kita, kamu orang Kristen tapi kelakuanmu kok gak seperti orang Kristen. Enggak, saya yakin. Ketika kita sebagai anak-anak muda, ketika kalian sebagai anak muda berjalan dan berproses dan punya karakter, menjaga karakter yang baik. Kalian bisa dapat kemurahan dari banyak orang di sekeliling. Saya pernah dengar cerita, ada seorang anak muda pengen kuliah kedokteran di Jerman. Keluarganya, orang tuanya keluarga dari biasa. Untuk ke sana, untuk ke Jerman, baik biaya sekolah dan semuanya perlu sponsor yang menjamin. Tapi satu keluarga ini takut akan Tuhan, mereka selalu berdoa. Hingga satu ketika mereka ditanya oleh bukan orang yang dekat dengan keluarga ini, bisa dibilang seperti orang asing. Hanya tanya kabarnya, tanya kabar orang tuanya, kabar anaknya. Orang tuanya bercerita kalau anaknya pengen kuliah kedokteran di Jerman. Dia bisa memberikan dirinya jadi sponsor. Dia punya koneksi dengan profesor tertentu di kampus tertentu. Bisa bantu anak ini dari keluarga yang biasa saja. Bisa sekolah kedokteran. Mimpinya dia ditolong oleh orang, tanda petik orang asing lah. Hampir seperti orang asing. Bukan orang yang dekat dengan keluarga ini. Bayangin, Tuhan bisa menggerakkan siapapun termasuk tanda petik orang-orang asing. Untuk mensponsori kita. Untuk berbuat murah hati. Akhirnya anak muda ini sekolah kedokteran.
Saya nggak tahu cerita kelanjutannya bagaimana, apakah terus melanjutkan spesialis dan lain sebagainya. Tapi saya mendengar bagaimana kesaksiannya luar biasa. Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk memberikan kemurahan, kemudahan bagi kita. Untuk memberikan bantuan. Sponsor buat kuliah belum kasih kepala, belum kasih nyawa. Tidak seperti kepala pegawai istana raja. Dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk membela 4 anak muda ini. Kalau kita punya karakter yang baik di dalam pola hidup yang baru, new normal life, bukan hanya sekedar anak muda bertahan. Anak-anak muda akan cemerlang seperti bintang di langit yang bersinar. Dan tentu saja pada akhirnya kemuliaan Tuhan atau nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dikenal, nama Tuhan yang ditinggikan, yang dikenal karena apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. C yang kedua yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah karakter atau karakter. Milikilah itu sebagai generasi muda di tengah-tengah pola hidup yang baru. Ada hal-hal yang tidak boleh kita kompromikan. Milikilah karakter yang baik. Karakter seperti siapa? Karakter seperti Kristus. Yang baik hati, murah hati, ringan tangan, menolong, melayani. Berkata-kata bijaksana. Berkata-kata yang membangun, tidak menjatuhkan, tidak menghancurkan. Ketika kita punya karakter yang demikian, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk bermurah hati kepada kita. Bukan berarti kita seperti orang-orang yang hanya mengemis untuk minta kemurahan dari orang lain, bukan. Tanpa perlu kita minta yang bagaimana. Tuhan bisa menggerakkan seseorang atau beberapa orang atau banyak orang untuk menolong membantu kita. Karena didapatinya karakter kita. Tanpa kerjasama itu, meskipun Tuhan berkehendak untuk memberikan kemurahan dari orang, tetap orang lain tak akan menunjukkan kemurahannya kepada kita. Kalau kita anak muda, tidak punya karakter yang baik. Saya berdoa, setiap generasi muda memiliki karakter yang matang, karakter yang baik. Karakter seperti Kristus. Sehingga kita akan berjalan di dalam kemurahan demi kemurahan. Bukan hanya dari Tuhan, tapi dari manusia juga. C yang ketiga, yang dimiliki oleh 4 orang anak muda ini, lihat Daniel pasal yang pertama ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu, perhatikan, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Perhatikan, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Yang ketiga adalah kompetensi atau kompetensi. Anak muda ini meskipun punya keyakinan, punya iman yang hebat, karakternya baik, tidak cukup sampai di situ. Mereka punya kompetensi, mereka punya kualitas, mereka punya keahlian, mereka punya kemahiran. Bahkan bukan dibandingkan orang biasa, dibandingkan orang yang punya ilmu, orang yang beredukasi juga mereka 10 kali lebih cerdas. Ternyata mereka punya kompetensi. Yang ketiga adalah kompetensi. Saya berdoa generasi muda, jemaat AOG, bukan hanya punya conviction Tuhan adalah Yesus, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya conviction Injil menyelamatkan, bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Bukan hanya conviction Alkitab kebenaran, bukan hanya conviction kita gak mau berbuat dosa. Bukan hanya punya karakter, tapi tangan kita juga tangan yang mahir. Tangan kita kan tangan yang terampil. Kita punya kompetensi. Bagaimana cara survive, bukan hanya survive, bagaimana berkemenangan di dalam pola hidup yang baru, new normal life. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap, kompetensi mereka, keahlian, kemahiran mereka tetap. Mereka orang yang tekun, orang yang rajin. Sebelum mereka bekerja kepada kerajaan Babel, di dalam ayat yang keempat, kita mundur sedikit, Daniel 1 ayat yang keempat. Dulu ya, mereka berbicara 3 tahun yang lalu, karena mereka kan diajari 3 tahun tuh. Berarti 3 tahun yang lalu waktu mereka baru jadi tahanan. Daniel 1 ayat 4, mereka itu punya kualitas seperti ini, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Yang ketujuh, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Sebelum mereka jadi tahanan dan diajari ilmu, diedukasi, 3 tahun yang lalu istilahnya,
Karena mereka dididik 3 tahun, mereka sudah menunjukkan bahwa mereka anak muda yang bukan anak muda biasa. Mereka anak muda yang terampil, mereka anak muda yang hebat. Setelah masuk 3 tahun, masukin new normal life, pola hidup baru, mereka tetap kompetensi mereka sama. Bahkan didapati 10 kali lebih cerdas. Oh, mereka konsisten jadi anak muda yang terampil, jadi anak muda yang punya keahlian, jadi anak muda yang punya kehebatan. Setiap kalian punya talenta, setiap kalian punya potensi. Asah itu jadi keahlian, asah itu jadi keterampilan. Caranya bagaimana? Caranya belajar, buka wawasan, caranya dipakai, caranya dipertajam. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terampil dan mahir dan ahli. Ternyata 4 sekawan ini tetap 3 tahun lalu waktu mereka jadi anak muda baru ditahan. Mereka punya kompetensi hebat. Setelah 3 tahun tetap mereka punya konsisten, punya kompetensi. Bahkan tidak didapati di antara kalangan anak muda yang lain. Hanya 4 mereka saja yang paling hebat di negara musuh. Ketika mereka mengalami disrupsi atau disruption. Mereka mengembangkan hidup mereka. Hari ini di dunia industri digembar-gembor. Kita memasuki revolusi industri yang keempat atau 4.0. Yang pertama ketika dari pertanian berubah ditemukan mesin uap, mulai pakai mesin. Setelah mesin uap akhirnya mesin yang banyak dipakai. Jadi massal begitu dipakai untuk perindustrian. Roda ditemukan dan mulai dipakai. Lalu revolusi industri yang ketiga komputer, robot mulai dipakai, dipergunakan. Dan yang keempat apalagi yang lebih canggih, internet, artificial intelligence, media penyimpanan di cloud dan lain sebagainya. Itu kita masuk ke revolusi industri 4.0. Dan tahu nggak siapa yang paling diuntungkan di revolusi yang keempat? Kalian sebagai generasi muda. Saya generasi separuh-separuh. Lahir di zaman teknologi belum booming, teknologi internet informasi seperti ini. Mencicipi, bisa menyesuaikan sih. Kalau di generasi saya bisa menyesuaikan antara teknologi informasi dengan yang konvensional zaman dulu. Tapi generasi yang paling menguntungkan adalah generasi kalian sebagai generasi muda. Kalian lahir di tengah-tengah inovasi, di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Kalian bisa beradaptasi dengan begitu cepat. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan startup bisnis, unicorn yang nilai perusahaannya miliaran dolar, jutaan dolar dimiliki oleh siapa? Oleh anak muda. Siapa yang diuntungkan sebetulnya revolusi industri 4.0? Generasi muda. Sehingga saya berdoa, jemaat AOG, generasi muda, Anda lahir di waktu yang tepat, Anda besar di tempat yang tepat. Anda pasti bisa dipakai Tuhan menguasai dunia, berpengaruh, asal punya kompetensi. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya kompetensi di zamannya. Tapi di zaman ini, hari ini yang punya kompetensi adalah jemaat-jemaat AOG. Milikilah kompetensi yang hebat. Mau belajar, buka wawasan, berkembang. Jangan puas diri, belajar terus. Apalagi teknologi digital di tangan kalian. Kalian mudah sekali belajar. Kuasai media sosial misalnya. Kembangkan diri di situ. Menguasai bahasa coding dan semuanya di zaman ini. Kalau kita berbicara mengenai industri atau berbicara mengenai bisnis atau karir, kuasai itu. Itu adalah bagian di zamannya kalian sebagai generasi muda. Milikilah kompetensi. Bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya bertahan tapi bisa menang. Karena mereka punya kompetensi. Mereka punya keahliannya, mereka punya kemampuannya. Sehingga mereka layak bekerja untuk kerajaan. Mereka layak bekerja di istana. Karena tidak didapati orang-orang muda yang seperti mereka. Orang muda yang cinta Tuhan. Anak muda yang punya karakter. Tapi tangannya mahir dan terampil, punya kompetensi yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Generasi muda berkembang. Kalau masih pandemik ini, masih transisi di dalam new normal, masih banyak waktu. Pastor Bernard dorong, jangan cuma nge-game, jangan cuma sekedar ngabiskan film atau nonton film saja, ya boleh refreshing. Belajar sesuatu, buka wawasan, searching. Sesuatu yang kita mau pelajari, berkembang. Kalau itu yang kita lakukan, kalian bisa jadi generasi muda yang menguasai dunia. Kalian bisa jadi generasi muda yang menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Dibutuhkan setiap generasi demi generasi. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan pakai di generasi mereka ribuan tahun lalu. Di generasi ini Tuhan butuh kalian jemaat AOG punya kompetensi yang hebat. Sehingga orang-orang mengakui dan akhirnya kita bisa berpengaruh
Dan kita bisa cemerlang, kita bisa berkarya. Dan kita bukanlah korban. Kalian bukanlah korban. Pandemik ini akhirnya membuat kita berpikir tambah kreatif. Kita berpikir sungguh-sungguh. Sama seperti Pastor Bernard sebagai hamba Tuhan. Sesuai dengan bidang yang Tuhan kasih di gereja. Pastor Bernard pun berpikir, gimana caranya tetap produktif. Bagaimana caranya tetap bisa memuridkan, bagaimana caranya tetap bisa menjangkau jiwa, bagaimana tetap caranya bisa menyampaikan berita Injil, menyampaikan kebenaran, bagaimana bisa equip, bisa melatih. Otak berpikir keras, timbul kreativitas, timbul ide-ide. Perhatikan di tengah-tengah pandemik yang kayak begini, kita bukanlah korban. Justru kondisi kayak begini kadang-kala Tuhan izinkan terjadi supaya hal yang terbaik, kompetensi yang terbaik, potensi talenta yang terbaik keluar ditekan begitu rupa di dalam hidup kita. Mungkin kalau nggak terdesak kayak begini kita terlalu santai. Mungkin kalau nggak terdesak kayak begini kita terlalu tidak inovatif. Mungkin kalau tidak melewati disrupsi kita santai-santai aja, kita biasa aja. Justru lewat disrupsi harusnya didapati kita 10 kali lebih cerdas dibanding anak-anak muda yang lain. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya berdoa demikian di dalam kehidupan jemaat AUG. Dan yang terakhir yang mereka miliki adalah courage atau keberanian. Meskipun di negara asing, mereka tetap berani bertindak dengan benar. Bukan berani asal, bukan berani nekat, bukan berani sembarangan, berani karena tahu kebenaran. Dan akhirnya keberanian mereka justru membawa raja di pemerintahan yang berbeda, justru mengenal Tuhan yang benar. Memang sejarah tidak mencatat sih apakah raja-raja itu bertobat, tapi minimal ada pengakuan daripada mulut raja-raja di zaman yang berbeda itu, bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hidup. Ada 2 peristiwa yang diulang, peristiwa yang berbeda tapi ditulis dalam kitab Daniel. Alkitab kita ditulis dalam sastra Ibrani. Dan unik sekali pengulangan cerita yang sepertinya pola yang sama diulang. Itu untuk memberi penekanan kepada kita. Ada 2 kejadian yang kita sudah familiar. Yang pertama adalah dapur api atau perapian yang menyala-nyala. Mari kita lihat bagaimana keberanian mereka. Daniel pasal yang ketiga. Ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka punya keberanian, bukan sekedar berani anak muda, berani nekat, berani sembarangan, berani ngawur. Bukan, berani karena iman mereka. Mereka berkata kami gak akan nyembah patung. Kalau Tuhan yang kami puja sanggup menyelamatkan, dia akan menyelamatkan. Tapi kalaupun tidak menyelamatkan, bukan karena tidak sanggup. Mungkin karena ada kehendak dan rencana Tuhan tertentu. Kami tetap tidak akan kompromi dengan iman luar biasa. Kita tahu ceritanya, 3 orang itu dilempar dalam dapur api. Orang yang ngelempar saja terbakar hangus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Apa yang terjadi ketika mereka menunjukkan keberanian mereka? Lihat Daniel pasal 3, pasal yang sama. Ini hasilnya ayat 28. Perhatikan ayat 28, hasil keberanian mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dan dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30, lalu raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Luar biasa. Keberanian mereka menghasilkan pengakuan dari raja penguasa waktu itu. Enggak ada Allah lain seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Memang sejarah tidak mencatat apakah Raja Babel itu bertobat atau tidak. Tapi ada pengakuan, dan bukan hanya pengakuan, buat peraturan. Semua enggak boleh menghina Allahnya Daniel. Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya justru mereka dipromosi.
Keberanian 3 orang anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menghasilkan pengakuan iman dari raja musuh, menghasilkan bahkan promosi. Dan cerita ini polanya mirip, meskipun orang yang berbeda yang mengalami, yaitu Daniel di gua singa, tapi polanya sama. Perhatikan ayat yang ke-11. Perhatikan mengenai gua singa. Lalu orang-orang itu gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan dapur api. Daniel berhadapan dengan singa yang lapar. Gua singa itu, kita tahu ceritanya. Tapi Daniel ketika mendengar peraturan itu tetap dia berdoa seperti biasa. Apa yang terjadi setelah dia dilempar, ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, perhatikan, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Polanya sama, kejadiannya berbeda, nilainya sama. Daniel berani karena tahu kebenaran. Dan hasil keberaniannya memang dia dimasukkan dalam gua singa. Tapi pada akhirnya membawa raja, pemerintah, penguasa itu berkata, gak ada Allah lain seperti yang disembah oleh Allahnya Daniel. Perhatikan, mirip seperti Raja Babel di zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk memberi penekanan kepada kita generasi muda. Courage atau keberanian. Bukan karena berani ngawur, berani asal, berani sembarangan, berani nekat, bukan. Berani karena benar, karena ada kebenaran. Justru kebenaran itu membawa orang-orang mengenal Tuhannya yang kita sembah. 4 orang anak muda ini, 4 sekawan ini, di dalam new normal life, bukan hanya sekedar bertahan. Meskipun disruption mereka terjadi, mereka jadi tahanan, mereka tetap jadi anak muda yang hebat luar biasa. Apa aplikasi dari kisah daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Aplikasi yang pertama, milikilah conviction. Pegang teguh hal yang fondasi, pegang teguh hal yang fundamental, jangan dikompromikan. Apa tadi yang fondasi? Iman kita kepada Tuhan, Dia juru selamat kita satu-satunya. Apa yang fondasi? Bahwa oleh Injil kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Apa yang fondasi? Kita percaya Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Apa yang fondasi? Kita gak mau berbuat dosa, kita gak mau jatuh bangun di dalam dosa. Kita berjalan dalam kekudusan karena Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Itulah fondasi-fondasi yang fundamental, gak boleh dikompromikan. Milikilah conviction itu, generasi muda. Yang kedua, karakter. Miliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan baik. Jaga kata-kata kita, jaga tingkah laku kita, jaga sikap kita, jaga karakter kita. Pembawaan kita dijaga dengan baik. Meskipun kalian masih muda, kalian bisa menunjukkan karakter yang matang. Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya yang masih belasan tahun, waktu itu umur 17 mungkin, atau di bawah 30 tahun, dia berkata, jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kasih, dalam kesucian. Milikilah karakter. Kalian akan lihat orang-orang di sekeliling kita Tuhan gerakan untuk bermurah hati, berbuat baik kepada kita tanpa perlu kita mengemis. Tuhan yang menggerakkan mereka. Karena didapatinya kita punya karakter yang baik. Yang ketiga, kompetens. Milikilah kompetensi. Mau berkembang, buka wawasan, pertajam kemampuan. Apalagi di tengah-tengah revolusi industri 4.0. Siapa yang diuntungkan tadi saya berkata? Kalian semua sebagai generasi muda. Karena kalian lahir di zaman teknologi sedang berkembang luar biasa. Berkembang, pertajam, jangan malas belajar. Pakai waktu-waktu yang ada.
Internet seperti perpustakaan dengan jutaan sumber. Kita bisa belajar apapun. Ya, hati-hati kalau kita belajar nilai dan filosofi. Karena belum tentu semuanya benar. Tapi berbicara mengenai mengembangkan kemampuan talenta belajar. Jangan, yang punya banyak ilmu jangan pelit membagikan ilmu pengetahuan kita. Yang merasa tidak tahu apa-apa jangan malas untuk tanya teman kita, tanya dosen kita, tanya pemimpin. Belajar, lihat internet, buka wawasan kita. Pertajam kemampuan. Yang terakhir, yang terakhir adalah courage. Berani bukan karena nekat, berani bukan karena ngawur sembarangan. Berani karena benar, karena kebenaran. Karena kita berjalan di dalam kebenaran. Kalau itu yang kita lakukan, kita bisa dipakai bukan hanya bertahan, tetapi cemerlang seperti bintang di langit. Masuki pola hidup yang baru, new normal life bersama dengan Tuhan. Jalankan firman Tuhan dan lihat, kalian akan menjadi generasi muda yang diurapi dan dipakai Tuhan. Haleluya, amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Renungan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kayak belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga mengalami disruption. Tiba-tiba orang merdeka, orang bebas menjadi tahanan. Mereka bisa menyalahkan bangsa mereka, suku Yehuda. Mereka bisa merasa korban keadaan, korban kondisi, korban penjajahan, korban menjadi tawanan. Tapi ternyata tidak demikian dengan 4 anak muda ini. Tuhan, kami belajar memasuki pola hidup yang baru. Kami mau berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Dengan hati kita, dengan iman kita. Yakini Tuhan menyertai dan menuntun kita. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih. Sama-sama dari awal katakan. Kau ada dimanapun ku ada. Menuntun, menopang, menguatkanku. Haleluya, kami percaya akan Engkau. Beserta dengan kita, haleluya. Amin, kami percaya, kami yakin. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Oh, ralana masyaka ralana mata karala. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih. Kau menyelamatku, hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Angkat hati kita sekali lagi, angkat suara kita. Horalana mata karalana masyakaralana. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih anugerah-Mu menyertai kami. Hidup kami aman di tangan-Mu ya Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Mari generasi muda angkat hati kita. Angkat suara kita. Arahkan kepada Dia. Tuhan yang begitu baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Ralana mo, shikaralana mata karalana mo, syana mata karala. Oh, ralana masya karalana me. Sekali lagi angkat hati dan suara kita. Kami angkat hati dan iman kami hanya padamu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama segala hal dapat ku lakukan denganmu. Kami percaya Tuhan. Denganmu Tuhan. Yes. Haleluya. Segala hal dapat ku
One more time, sekali lagi. Segala hal dapat ku lakukan denganmu Tuhan. Segala hal, dapat ku lakukan denganmu Tuhan. sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Haleluya Tuhan. Dalammu. Sekali lagi Immanuel, Immanuel, haleluya. Generasi mudamu kami angkat hati dan iman kami, percaya kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Jamah generasi mudamu dimanapun mereka berada ya Tuhan, Kau besertaku. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan. Generasi muda, perhatikan, kita bukanlah korban keadaan. Meskipun pandemik ini membuat segala sesuatu harus berubah. Tapi tahukah kita bukanlah korban, sehingga kita perlu mengasihani diri. Sehingga selalu mempertanyakan kenapa terjadi ini dan itu. Kalau kita sempat berada dalam kondisi yang demikian, hari ini biarkan firman Tuhan memerdekakan kita, membebaskan kita. Pasti ada rencana Tuhan di balik semua ini. Dan Tuhan mau generasi muda, biarlah cemerlang, bercahaya seperti bintang di langit. Bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami disruption ribuan tahun lalu. Bukan hanya mereka bertahan, survive, tapi justru mereka dipakai Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, tidak ada anak muda seperti mereka. Bahkan di tengah-tengah iman diperhadapkan kepada mereka menyangkal iman atau memegang iman, mereka tetap memegang iman mereka sampai akhir. Keberanian mereka justru membawa Raja Persia, Raja Babel, dua pemerintahan raja yang berbeda. Sekian puluh tahun yang berbeda. Mereka tetap, raja-raja asing itu berkata bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu berapa banyak anak muda yang berkata, Tuhan, saya mau mengerjakannya. Yang pertama berkata, Tuhan, aku terus memegang keyakinan, iman kepada Tuhan. Conviction itu tidak mau dikompromikan hal-hal yang fundamental. Dan yang kedua, karakter. Setiap proses, setiap kondisi membawa karakter kita semakin matang, dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kompetensi kita. Mau mengasahnya, mempertajamnya, tidak malas belajar, buka wawasan. Mengasahnya potensi, jadi keterampilan, keahlian. Dan yang terakhir, keberanian, bukan sekedar keberanian nekat atau sembarangan karena ngawur. Tapi keberanian karena kebenaran yang kita pegang dalam hidup kita. Kalau kalian mau berkata seperti itu, mau mengaplikasikan di dalam 4 hal ini, taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, namamu sebagai hamba Tuhan berdoa. Generasi muda dimanapun mereka berada, tuntun ya Tuhan. Di dalam memasuki new normal life ini, pola hidup yang baru ini. Tuhan, tak seorang pun anak muda akan justru ketinggalan, akan justru jatuh dan hancur. Tapi justru pakai hidup mereka bukan sekedar bertahan. Tapi biarkan hidup mereka bercahaya, bersinar, menjadi dampak, menjadi pengaruh, menjadi berguna, menjadi bermanfaat bagi kehidupan anak-anak muda di sekeliling mereka. Bahkan bukan hanya generasi sesama anak muda, bahkan orang tua, orang-orang yang lebih tua, bahkan generasi yang jauh lebih kecil. Pakai hidup generasi mudamu, cabut setiap kekhawatiran, ketakutan, gantikan dengan anugerahmu keyakinan, kemantapan hati Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Urapi Tuhan apa yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil juga. Anugerahmu menuntun mereka dari kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi nyanyikan lagu ini. Katakan dengan iman kita, katakan Immanuel, Iman. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kami percaya akan Engkau dalam-Mu. Sekali lagi katakan bersama-sama, Immanuel, Immanuel.
Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Materaikan firman-Mu. Pakai terus generasi muda-Mu ya Tuhan. Kami siap membawa berkat yang terbaik daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya jemaat generasi muda-Mu ya Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia. Dimanapun mereka berada. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya. Datang kepada Tuhan lewat kehidupan generasi muda-Mu. Pakai hidup anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Biarkan mereka bercahaya seperti bintang di langit. Setiap kemampuan talenta yang Tuhan taruh dipertajam menjadi kemampuan, keterampilan, keahlian. Sehingga mereka bisa berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Langit di atas mereka jadi langit terbuka. Tanah di bawah mereka jadi tanah yang subur. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai generasi muda-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Amin. God bless you all.